Baik anak-anak, materi kita pagi ini adalah kebugaran jasmani. Bapak mau nanti siang kita turun ke lapangan. Di sana kita akan langsung mempraktikkan macam-macam gerakan kebugaran jasmani. Sebelum turun ke lapangan, Bapak mau kalian tulis di buku gerakan kebugaran jasmani apa saja yang kalian ketahui. Setelah itu kumpulkan ke depan. Pin, lo tahu nggak? Katanya Pak Jojo itu doyan pok ame-ame sama murid tahu. Ah, yang bener lo. Jangan asal bicara, Cak. Mungkin itu cuma gosip aja. Lo tahu berita murahan gini dari siapa? Apa? Berita murahan? Udah banyak tahu yang jadi korban Pak Jojo. Lo tahu nggak sih? Kan banyak yang keluar dari sekolah ini gara-gara dia. Gue gak akan percaya sebelum gue ngeliat itu secara langsung. Ya udah kalau lo nggak percaya, coba aja pulang di jam 5 sore dan lihat apa yang bakal Pak Jojo lakuin. Oke, nanti gue bakal buktiin sendiri. Gue bakal nyoba pulang di jam 5 sore. Kalau lo bohong, awas aja gue jitak. Cocok, Vino, kalian lagi ngomongin apa? Saya perhatikan dari tadi kalian sibuk ngobrol, bukan yang ngerjain tugas kayak teman-teman yang lain. Pak, kita lagi ngobrolin jawaban tugas ini, bukan ngobrol yang lain kok. Baik kalau begitu, bagi yang sudah, tolong kumpulkan ke depan, biar Bapak periksa. Bagi yang tidak mengerjakan, saya akan beri hukuman yang ganas. Wah, body anak-anak gadis IPS sungguh menarik. Apalagi Caca sama Vino, bentuk tubuh yang indah. Apa saya harus mencoba mereka? Tapi sepertinya akan sedikit sulit jika mengajak si Vino. Dia terlihat seperti galak. Apa saya ajak Caca dulu ya? Kalau ditawari nilai yang tinggi, pasti dia mau. Karena dia begitu obses dengan nilai yang tinggi. Lakukan dengan serius, lekuk tubuh harus lentur, jangan seperti kanebo kering. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Apaan sih berisik banget? Dari tadi ngomong mulu mana jalan ke belakang terus. Gue tahu ya maksud lo ke belakang itu mau ngapain. Ya, namanya juga Pak Jojo. Kalau dia gak ngomong tuh kayaknya ada yang kurang. Soalnya mulutnya kayak cewek. Hahaha, bener-bener dia tuh kayak cewek, doyan banget gibah. Tapi kayaknya bakal seru kalau gibah sama Pak Jojo. Vino, Caca, kenapa setiap pelajaran Bapak kalian berdua tidak pernah bisa serius? Atau kalian mau nilai kalian saya beri kecil? Jangan, Pak. Nanti orang tua saya marah kalau nilai saya kecil. Saya janji akan lebih serius lagi, Pak. Iya Pak, jangan. Bapak kan tahu sendiri, saya nggak suka kalau nilai saya turun. Cak, tadi kok Pak Jojo marahnya ngeri ya? Masa nilai jadi sasarannya? Gak rela gue. Susah tahu dapat nilai gede tuh. Dia kan emang gitu, Pin. Nilai itu akan jadi patokan buat dia. Terus nanti dia bakal ngajak cewek-cewek buat senapok ame-ame di perpus. Mulai deh, mulai. Gue gak akan percaya kalau gue belum lihat dengan mata gue sendiri ya. Ingat itu. Aduh, lo kenapa sih? Susah banget percaya sama omongan gue. Lo lihat aja nanti, pasti bakal ada yang keluar lagi dari sekolahan ini. Udah, jangan bahas ini lagi. Cak, emangnya gak masalah lo anterin gue balik? Kita kan gak searah, nanti lo capek balik lagi. Gak apa-apa, santai aja. Soalnya abis ini gue ada urusan mendadak. Kalau langsung pulang, ntar gue males balik lagi. Mau kemana lo? Gaya banget ada urusan mendadak lagi. Kayak orang yang punya perusahaan gede aja. Haha. Parah sih lo, benar-benar meremehkan seorang Caca yang selalu dapat nilai tinggi. Caca, lo gila ya? Gue belum siap buat bertemu Tuhan. Ibadah gue masih bolong-bolong. Hahaha, masa baru gitu aja takut? Udah pegangan aja biar gak jatuh. Kenapa balik lagi ke sekolah? Ada yang bisa Bapak bantu? Harusnya kamu juga ketuk pintu lebih dulu. Jangan asal masuk. Maaf Pak, saya lantang. Saya mau bahas soal nilai tadi. Jangan kurangi nilai saya Pak. Saya mohon. Tenang aja, saya hanya bercanda. Kalau emang kamu tidak mau nilai kamu turun, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya, saya tahu Pak. Tapi kita sudah melakukan senapok ame-ame sebanyak 3 kali Pak. Saya takut. Tenang aja, gak usah takut. Kamu kan sudah pandai. Tapi saya penasaran dengan temanmu Vina. Sepertinya saya ingin mencoba senam dengannya. Pina nggak akan mau Pak. Dia pasti akan nolak ajakan Bapak. Dia kan anaknya galak gitu. Bapak pasti kena hajar dia. Ya udah kalau begitu kita langsung senapok ame-ame aja ya. Nanti kalau ditunda-tunda gerbangnya keburu ketutup sama pas security. Tapi Pak, masih ada mereka di sini. Nggak mungkin kita ngelakuin di depan mereka. Saya malu. Kalian bertiga cepat pulang ya. Saya mau bersenang-senang dulu dengan Caca.
rapikan pakaian kalian. Lo udah sampai rumah belum? Gimana urusan mendadaknya? Lancar gak? Lancar banget dong. Lo kayak nggak tahu Caca aja, semuanya pasti aman terkendali. Emangnya lo abis dari mana sih? Gue penasaran deh, soalnya udah 3 kali lo kayak gini. Tiba-tiba ada urusan mendadak gitu. Intinya gue balik lagi ke sekolah, terus gue nemuin seseorang buat bahas soal hal mendadak itu. Seseorang? Siapa yang lo maksud? Gue nanya ini udah 1000 kali tau gak? Tapi tetap aja lo gak kasih tahu. Ah, ada deh. Ini mah rahasia negara. Gue nggak akan kasih tahu ke siapapun itu, termasuk sama lo. Mulai, sombongnya keluar. Gue cuma penasaran aja, Cak. Masa gak mau ngasih tahu sih? Udahlah, nanti juga lo tahu sendiri siapa orangnya. Gue tutup telepon ya. Selamat malam, semoga besok ketemu lagi. Kok Caca agak mencurigakan ya? Biasanya kan kalau ada apa-apa pasti dia cerita. Tapi kok ini enggak? Mungkin dia emang gak mau cerita aja. Tapi gue bener-bener penasaran siapa orang yang Caca temui di sekolah. Mana udah sore hari. Gak mungkin dong Caca nemuin Pak Jojo. Vina, Caca, kalian lagi istirahat ya? Kenapa cuma beli batagor sama es teh aja? Kalian lagi diet atau gimana? Iya Pak, kalau saya lagi diet. Tapi gak tahu kalau Caca. Mungkin dia lagi gak ada duit. Haha. Kamu ini bisa aja. Tapi saran bapak sebaiknya Vina jangan diet. Karena tubuh kamu sekarang saja udah bagus. Itu terlihat segar dan bugar. Maksud Bapak apa ya? Kok saya agak bingung sama perkataan Bapak? Oh, enggak. Saya cuma berkata sesuai isi hati saya. Lebih baik kamu jangan diet ya. Kalau gitu, Bapak duluan ya. Kok Pak Jojo ngomongnya gitu ya? Gue ngerasa dia agak gatel deh. Hahaha, apaan sih? Gatel apaan dah? Dikira ulet kali ah. Ya lu lihat aja tadi gelagat dia. Kayak cowok gatel gitu. Gue gak suka deh liatnya. Terus kalau deket Pak Jojo juga, gue selalu ngerasa takut. Takut gimana dah? Dia kan gak gigit. Paling lo diajak senampok ame-ame aja. Hahaha. Dih, jauh-jauh deh. Kalau dia berani macem-macem, gue tonjok aja pipinya. Nanti pulang main ke rumah lo ya. Gue penasaran deh, pengen tahu rumah lo. Kali ini gue benar-benar bisa ke rumah lo. Sumpah Pin, gak bohong. Wah Pin, rumah lo gede juga ya. Udah gitu mewah lagi. Nyesel gue baru main kesini. Ya alonya juga setiap gue ajak gak bisa terus. Alasannya pasti sama, ada urusan mendadak. Gue sampai bosen tau gak alasan lo gitu terus. Ya emang ada urusan mendadak Pin. Lo kenapa sih gak percaya banget? Hahaha. Bukan gak percaya, tapi masa sih ada urusan mendadak terus? Mana lo gak ngasih tahu apa urusan mendadak itu? Kurang jelas tau gak? Pin, lo masih ingat gak soal omongan Pak Jojo pas tadi di kantin yang ngebahas body lo? Wah iya cuy, gue baru inget. Kok ada ya guru cowok yang berani ngomong gitu? Padahal kan itu omongan sensitif. Gue jadi takut deh sama Pak Jojo. Ya elah, namanya juga bapak-bapak, umur segitu kan emang lagi lucu-lucunya. Pemikirannya balik lagi kayak bocah. Iu, lucu dari mana? Udah bapak-bapak gitu, yang ada bau tanah. Pina, parah lo sama guru sendiri kayak gitu. Awas, nanti nilainya dikurangin sama Pak Jojo. Hahaha. Ya elah, gak masalah sekarang mah. Gue gak peduli mau nilai gue gede ataupun kecil. Yang penting gue gak jadi korban dia. Pak Jojo ngapain ke dalam perpus sama murid? Ini kan udah sore. Jangan-jangan Pak Jojo mau melakukan senam bersama murid itu. Wah, bodimu indah sekali. Bagaimana bisa? Saya baru mengetahuinya sekarang. Kemana aja kamu selama ini? Saya di kelas terus Pak. Paling kalau keluar pun cuma ke toilet sama ke kantin aja. Kadang emang males aja sih buat keluar kelas. Oh begitu. Ya udah ayo kita senam ame-ame. Jangan ditunda terlalu lama. Saya udah gak tahan lihat kamu. Iya Pak, ayo. Saya juga udah gak tahan. Hehehe. Siapa di sana? Sedang apa di luar sana? Saya lagi istirahat. Tolong jangan diganggu. Wah gila, gue hampir ketahuan. Gue harus cepet-cepet pergi dari sini sebelum Pak Jojo keluar. Tapi gue penasaran siapa murid yang di dalam itu. Apa mereka benar-benar ngelakuin senam itu? Gue harus cepet-cepet pergi dari sini. Gue harus bilang sama Caca soal ini. Dia harus tahu. Pokoknya Caca harus tahu. Pak Jojo bener-bener gak tahu batasan, gak tahu tempat juga. Masa ngelakuin senam di dalam perpus? Pasti dia gak punya duit buat dibawa ke hotel. Hahaha.
Vino, lakukan dengan benar. Jangan seperti itu. Tangannya harus lurus ke depan. Jangan bengkok begitu. Iya Pak, saya akan coba kembali. Cukup, biar saya bantu. Gerakan kakimu perlahan. Saya akan menuntun. Ih, kok tangan Pak Jojo kemana-mana ya? Gue jadi takut deh. Mana cuma berdua doang di sini. Kamu melakukannya dengan baik. Sekarang saya ingin bertanya sama kamu. Apa kamu melihat saya masuk ke perpustakaan bersama murid saya? Enggak Pak, saya nggak lihat itu. Saya emang pulang di jam 5 sore. Cuma ya, saya nggak lihat kok. Jangan bohong kamu. Saya lihat bayangan kamu di pantulan kaca. Dan kamu tahu, saya sudah menunggu momen ini begitu lama. Saya sangat ingin melakukan senampok ame-ame sama kamu. Apa? Enggak, saya nggak mau Pak. Saya bukan budak Bapak. Saya nggak mau ngelakuin itu. Kamu mau kemana? Udah, kita di sini aja dulu. Jangan takut, Vina. Kebetulan cuma kita berdua aja di sini. Kita senang-senang ya. Kamu harus tahu, saya udah melakukan senam ini dengan begitu banyak murid. Jadi sekarang giliran kamu ya. Enggak, saya nggak mau Pak. Tolong, tolong. Udah, jangan teriak kayak gitu. Percuma aja, gak ada yang denger. Cuma ada kita berdua di sini. Semua pegawai kolam sudah pulang. Pak, saya nggak mau Pak. Lepasin. Pak Jojo bener-bener gila. Dia ngelakuin itu sama gue. Gue gak nyangka dia sejahat itu. Harusnya tadi gue jangan pergi ke sana sendiri. Sekarang gue harus gimana? Dia bener-bener jahat. Apa besok gue datang ke ruang guru aja? Gue bongkar kejahatan dia depan guru-guru yang lain. Terus gue juga bawa anak-anak yang jadi korban dia. Ya, bener itu ide yang bagus. Gue harus ngelakuin itu supaya Pak Jojo diberhentikan ngajar di sini. Gue takut ada korban lagi setelah ini. Besok gue harus ajak Caca. Dia harus jadi pendamping gue. Tapi yang jadi masalah, gue gak punya bukti apa-apa. Terus supaya guru-guru yakin sama ucapan gue harus gimana? Soal itu mah belakangan. Yang penting gue datang aja dulu. Ada apa ini? Kenapa pagi-pagi sudah berkumpul di sini? Udahlah Pak, jangan pura-pura polos gitu. Saya dan dua siswi ini adalah korban Bapak. Pak Jojo telah melakukan senampok ame-ame kepada kita. Ngomong apa kamu ini? Jangan aneh-aneh. Saya nggak pernah melakukan itu terhadap murid saya. Jangan asal bicara ya kamu. Hei kalian berdua, ayo ngomong. Jangan diam terus. Kita harus bongkar kejahatan Pak Jojo. Cak, lu juga kenapa diam aja? Ayo bantu gue. Lihat kan, mereka aja nggak bicara. Kamu jangan asal bicara ya. Kamu gak ada bukti apapun. Saya korbannya Pak. Di kolam renang Bapak melakukan itu. Bapak memaksa saya. Bahkan saya hampir tenggelam karena ulah Bapak. Cak, kenapa lo diem aja? Ayo ngomong. Lo kan udah tahu dari lama kebusukan Pak Jojo. Jangan diem aja. Ini demi kebaikan kita, Cak. Sorry Pin, gua nggak bisa. Maafin Pin, bukannya nggak mau bantu, tapi gua takut nilai gua turun karena ini. Kenapa gak bisa, Cak? Lo diancam sama Pak Jojo? Atau lo setuju dengan perilaku buruk Pak Jojo? Udah, kalian pergi aja. Pagi-pagi sudah membuat keributan yang tidak jelas. Dan kamu, saya ingatkan untuk tidak mengulang kejadian ini. Jika tidak ada bukti, jangan asal bicara. Cak, lo bener-bener tega ya sama gue. Lo bilang bakal bantu, tapi nyatanya lo cuma diam gitu aja kayak patung. Vino bener-bener berani. Untung aja Caca dan kedua murid itu gak bicara apapun. Dan bapak ibu guru di sini juga gak percaya dengan ucapan dia. Hohoho. Kalian bertiga juga silakan pergi dan jangan pernah membuat keributan ini lagi. Pin, sorry, bukannya gua nggak mau bantu lo, tapi gua terpaksa diam karena gua pernah ngelakuin senampok ame-ame sama Pak Jojo. Kita udah 4 kali melakukan itu. Gua nggak mau kalau nilai gua turun, jadi ya gua milih diam. Maaf. Apa? Jadi selama ini Caca sering melakukan senampok ame-ame sama Pak Jojo. Terus maksud dia ngasih tahu ke gue selama ini itu apa? Kalau emang dia pernah ngelakuin hal itu. Cak, gue gak nyangka lo kayak gini. Kenapa lo mau diajak pok ame-ame sama Pak Jojo? Kenapa, Cak? Sekarang gue bingung harus gimana. Gak ada satupun yang percaya sama ucapan gue. Mereka semua anggap gue halu. Sekarang gak ada yang bisa gue lakuin selain nerima semua ini. Masa depan gue hancur gara-gara Pak Jojo. Gue gak tahu harus gimana. Mau gak mau, gue harus ikhlas dan jalani hari-hari seperti biasanya tanpa pernah terjadi apapun antara gue sama Pak Jojo.